Halo, perkenalkan nama saya Marsai Marifah, BP 1910421028. Saya di sini akan membawakan materi mengenai nilai kearifan lokal dalam kuliner Nusantara. Yang pertama adalah ketan kawin. Selanjutnya, ketan kawin merupakan makanan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Bahan utama pembuatan ketan kawin adalah beras ketan, santan, dan kelapa parut yang digunakan sebagai topping. Proses pembuatan ketan kawin ini pertama-tama ketan dimasak dengan santan, lalu ditambahkan garam secukupnya serta daun pandan sebagai pemberi aroma wangi. Filosofi dari ketan kawin itu sendiri adalah yang pertama itu bahannya ada beras ketan. Beras ketan ini diibaratkan sebagai dua insan yang berbeda-beda dan belum bersatu. Lalu nanti akan dimasak itu dan menyatu karena ada santan. Yang mana santan ini diibaratkan sebagai suatu hubungan yang dapat mengikat dan memperkuat suatu hubungan rumah tangga nantinya antara pengantin pria dan pengantin wanita. Lalu untuk rasa manis dari toppingnya itu sendiri yang terbuat dari kelapa parut yang ditambahkan dengan gula merah menggambarkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga yang akan dibina oleh kedua pengantin tersebut. Selanjutnya, cara pembuatan ketan kawin. Proses pembuatan ketan kawin ini pertama-tama yaitu ketan dimasak dengan santan, lalu ditambahkan garam secukupnya serta daun pandan sebagai pemberi aroma wangi. Bahan-bahan yang telah dimasukkan diaduk terus-menerus hingga beras ketan menyatu dengan santan atau hingga santan mengering, lalu matikan api dan biarkan selama 5 menit. Selanjutnya, ketan dipindahkan ke kukusan dan ketan dikukus hingga masak dengan sempurna. Sembari menunggu ketan masak, dibuat topping dari kelapa parut yang ditambahkan gula merah. Selanjutnya, setelah ketan masak, ditiriskan ketan ke dalam nampan, lalu diratakan dengan menggunakan daun pisang. Setelah rata, selanjutnya ketan diiris membentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya, topping kelapa ditaburkan di atas ketan. Ketan kawin siap untuk disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alifat Saskia Anjani, BP 1910422034 akan menjelaskan sedikit tentang galamai beserta asal-usulnya. Yuk disimak. Galamai sudah lama dikenal sebagai makanan khas warga kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Menurut Yulfian Azrial yang konsen menulis buku budaya adat alam Minangkabau, mengatakan bahwa berdasarkan sifatnya, galamai itu bersifat galeme atau galemai atau berlemak. Bila dibawakan pada bubur, orang Minang menyebutnya galeo atau kenyal. Sedangkan kalau ditilik dari asal-usul, bisa jadi galamai itu merupakan singkatan dari gula amai atau gula mande. Asal-usul. Zainal alias Tetam, seorang pedagang galamai yang terkenal di Parik Rantang Payakumbuh Barat, semasa hidupnya pernah mengatakan bahwa ada kisah di balik nama galamai. Kisah itu didengar Tetam dari neneknya. Menurut Tetam, dahulu kala di Payakumbuh ada seorang wanita yang sedang sibuk memasak di rumahnya. Wanita itu mengaduk-aduk santan, tebu merah, dan tepung ketan yang disebut tapuang sipului dalam bahasa Minang. Saat wanita itu sedang serius mengaduk-aduk santan, gula tebu, dan tepung ketan, tiba-tiba lewat seorang tetangga yang masih kerabatnya. Si tetangga bertanya, "Sedang bikin apa, Mai?" Mai atau Amai adalah panggilan untuk perempuan yang lebih tua di Payakumbuh dan beberapa daerah di Sumatera Barat. Biasanya panggilan untuk istri dari paman. Namun, belum sampai pertanyaan itu dijawab, bahan-bahan yang diaduk oleh wanita tadi dalam kuali besar tiba-tiba tumpah.
Tetangganya yang melihat kejadian itu spontan berteriak, "Kalang Mai, atau artinya beri alas atau bantalan Bu. Sejak itulah muncul nama Kalamai. Lambat laun, sebutan Kalamai bertukar menjadi Galamai. Jadi sebenarnya nama asli Galamai adalah Kalamai. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsa Putri Nabila dengan nomor BP 1910421006. Di sini saya akan membahas mengenai momen dan bahan pembuatan galamai. Momen galamai. Galamai merupakan makanan tradisional yang hanya ditemui di saat lebaran dan acara besar lainnya di Minangkabau. Kegiatan ini merupakan satu tradisi untuk menyambut lebaran di sini. Kerjanya tidak gampang, karena untuk membuat galamai menjadi kental dan keras butuh tenaga dan waktu yang relatif lama. Bagi orang Minang, umumnya galamai dibuat pada acara-acara tertentu, seperti barale, mendoa di masjid, hari raya, atau penyambutan tamu-tamu penting. Biasanya makanan ini menjadi pelengkap acara barale ataupun acara adat lainnya. Bahan pembuatan galamai. Bahan yang digunakan untuk membuat galamai juga kaya filosofi. Yang pertama, kelapa. Kelapa bermanfaat bagi manusia. Akarnya untuk obat, batangnya untuk tonggak, buahnya untuk dimasak, daunnya bisa dibakar, bisa pula dibuat ketupat. Yang mana memiliki filosofi bahwa orang Payakumbuh diharapkan bisa seperti kelapa, yaitu bermanfaat bagi siapa saja. Yang kedua, gula tebu merah. Gula tebu merah yang digunakan untuk membuat galamai rasanya dikenal manis. Ini seakan mengibaratkan warga Payakumbuh yang dikenal dengan tutur kata manis. Ramah pada siapa saja, suka menerima tamu, maka tak heran kota ini juga dikenal dengan adegium ayahnya jani, ikannya jinak, buayu dagok putih penjagonyo, yang mana artinya airnya jernih, ikannya jinak, buaya bermulut putih yang menjaganya. Yang ketiga, tepung ketan. Tepung ketan yang dipakai untuk membuat galamai berasal dari tanaman padi pulut. Tanaman padi ini semakin lama semakin merenduk. Ini menjadi cemeti bagi warga Payakumbuh agar senantiasa rendah hati. Ibarat pepatah Minang, kok tinggi indak melonjak, kok gadang indak malendo, yang mana artinya kalau tinggi tidak melonjak, kalau besar tidak menabrak. Perkenalkan, saya Raditya Fitri, BP 1910423024. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang cara membuat galamai. Cara membuat galamai dodol khas Payakumbuh. Pertama, rebus santan kental terlebih dahulu. Kemudian tambahkan setengah dari santan encer. Selanjutnya, masukkan garam dan gula pasir, lalu tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, silakan angkat dan sisihkan. Selanjutnya, masukkan tepung beras ketan ke dalam wadah. Kemudian masukkan sisa santan encer ke dalam wadah tepung tersebut. Aduk-aduklah hingga merata. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam rebusan santan kelapa dan aduklah hingga sampai berminyak. Selanjutnya, tambahkan dengan cincangan kacang tanah yang telah disangrai. Lalu, aduklah kembali hingga merata. Selanjutnya, siapkan sebuah loyang. Kemudian, olesi permukaan loyang dengan minyak agar adonan tidak lengket. Dan yang terakhir, setelah dingin dan mengeras, potong-potong galamai sesuai dengan selera dan siap untuk dinikmati. Halo semuanya, perkenalkan saya Saskia Vandini, nomor BP 1910421014. Selanjutnya akan membahas mengenai filosofi lainnya yang terkandung pada makanan tradisional khas Payakumbuh, yaitu galamai. Yuk disimak. Cara mengaduk galamai mempunyai teknik tersendiri yang lazim disebut mengacau galamai. Terlalu kacau akan membuat galamai berpelantingan atau berserakan. Sebaliknya, kurang kacau akan menjadikan galamai seperti kotoran kambing atau bergumpalan. Untuk itu diperlukan keseimbangan, kearifan, dan kebijaksanaan. Selanjutnya, ketika galamai dalam kuali matang, makanan tradisional itu juga tidak bisa langsung disantap, namun harus dituangkan dulu ke dalam sebuah piring. Bila sudah sedikit dingin, baru dipotong dengan menggunakan pisau yang tajam. Kalau pisau tidak tajam, galamai tidak akan putus. Segala proses pembuatan galamai itu diyakini oleh tokoh pendiri Payakumbuh, yaitu H.C. Israr dan Sahar Ismail Datua Kokomo, mengatakan mirip betul dengan karakter masyarakat kota Payakumbuh. Menurut mereka berdua, galamai memberi makna kias bahwa enak tak bisa langsung diputus, manis tak bisa langsung ditelan. Maknanya dibutuhkan pemimpin yang arif, bijaksana, dan berani dalam memimpin Payakumbuh.
Menurut H.C. Israr dalam buku autobiografinya dan Sahar Ismail Datuk Kakomo dalam buku catatan hariannya, galamai juga memiliki makna yang sesuai dengan filosofi masyarakat Minangkabau, yakni tagang bajelo-jelo kan dua badan tiang dan tiang. Artinya, keras tapi penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan, lunak tapi berprinsip tegas. Selain filosofi di atas, sejumlah pemuka masyarakat Payakumbuh meyakini galamai mengandung arti persatuan. Jika tidak percaya, belilah galamai atau bikin di rumah. Setelah itu, coba potong dengan pisau. Pasti galamai sulit dipisahkan, sebab satu sama lain saling membutuhkan. Ini seakan mengibaratkan kehidupan warga Payakumbuh yang selalu rukun dalam perbedaan.